Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya Baruna Abirawa dengan NIM 122450097 akan menjelaskan tentang latihan praktikum yang sudah dibuat di minggu kemarin. Oke, jadi langsung saja. Langkah pertama yaitu download data yang sudah disediakan. Datanya itu berupa data rumah. Lalu setelah kita download, kita panggil package-nya yang berupa library LMTest. Kalau belum ada LMTest-nya bisa install LMTest. Setelah dipanggil package-nya, kita import, kita buat variabel rumah, lalu kita taruh di readable. Dan data yang sudah di-download tadi kita copy paste dan salin di readable tersebut. Lalu kita gunakan fungsi view rumah agar kita bisa melihat outputnya dan str rumah. Seperti ini outputnya yang masih berantakan. Jika mau rapi, kita tambahkan fungsi head dalam kurung rumah yang sudah diisi variabelnya tadi, dan outputnya akan menjadi rapi seperti ini. Setelah diimpor datanya, kita visualisasikan datanya menggunakan scatter plot. Langsung digunakan fungsi plot, kita mengambil variabel rumah dan kolom X1 sebagai sumbu X-nya, dan variabel rumah, dan mengambil kolom sales price sebagai sumbu Y-nya. Di sini terjadi kerapatan antara data yang didapatkan dan bahwa ada korelasi yang positif yang bisa juga dilihat dari grafik yang naik ke atas. Nah, di sini kita ada sedikit perubahan pada plotnya. Kita menambahkan judul untuk sumbu X-nya, yaitu X-Lab-nya, yang berupa Finished Area of Residence. Dan judul pada sumbu Y-nya yaitu Sales Price of Residence, yang menggunakan kalau warna biru atau color blue. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut untuk menghitung korelasi, akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil presentasi teman saya sebelumnya, yaitu tentang menghitung korelasi menggunakan modulus core dalam kurung X1 sebagai variabel bebas dan sales price sebagai variabel terikat atau Y. Didapatkan output hasil yaitu 0,819701. Hasil korelasi ini bertanda positif sesuai dengan grafik kata plot tadi yang menandakan kenaikan nilai dan kerapatan per data kolom bersama-sama dan hampir mendekati 1. Terus membuat model regresi sederhana dengan modulus LM sales price yang sebagai Y, terus dikasih tanda garis melingkung 1 sama X1. 1 ini adalah B0 dan X1 ini adalah B1. Output yang dihasilkan yaitu didapat intercept yaitu B0-nya senilai minus 81.433 dan B1 yaitu selangnya sebesar 159. Jadi arti model regresi tersebut setiap kenaikan X setiap 100 satuan bakal meningkatkan selang sebesar 159 dan mengurangi B0-nya atau intercept-nya sebesar 81.433. Selanjutnya, ini adalah model regresi tanpa B0 sama dengan 1. Hasilnya tetap sama, karena B0 sama dengan 1 adalah penentu bertanda angka real. Di sini adalah kesimpulan dari model regresi dengan kasih nama model 1. Didapat nilai galatnya, yaitu ada min, kuartil 1, kuartil 2 atau median, kuartil 3 sama nilai maksimalnya. Didapat koefisiennya yaitu pada B0 intercept
dapat nilainya sebesar minus 81.432 untuk nilai estimasinya. Standar errornya sebesar 11.551, T-value-nya minus 0,49. Terus untuk selang atau X1 sebesar 159,950 untuk nilai estimasinya, standar errornya 4.875 sama T-value-nya 32,605. Di sini terlihat bahwa antara T hitung sama T tabel besar T hitung menunjukkan bahwa hipotesis ujinya yaitu H0. Jadi ada hubungan antar variabel perbedaannya. Dan tanda bintang 3 ini adalah memiliki nilai signifikan yang hampir sama, yaitu tolak H0 di setiap taraf nyatanya, mulai dari 0 sampai 1. Terus untuk nilai standar error galatnya, galat baku residual itu sebesar 79,120 setiap 520 derajat bebasnya, derajat bebas galat. Terus untuk R squared atau koefisien determinasi untuk multiple-nya sebesar 0,6715 dan R square determinasi adjust-nya yaitu 0,6769, terjadi perubahan yang sangat sedikit. Terus untuk F statistiknya atau F hitungnya sebesar 1063 untuk satu kolom dan DF totalnya dengan p-value kurang dari 2,2 10 pangkat minus 6 dengan selang kepercayaan 95%. Selanjutnya untuk penjelasan ANOVA akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Ganesha Siswa dengan NIM 73. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel ANOVA-nya. Baiklah, kita dapat lihat pada analisis variansi tabelnya tersebut. Di sini respon atau Y-nya itu adalah sales price. Kemudian pada derajat bebas, untuk perlakuannya itu bernilai 1 dan juga derajat bebas dari galatnya itu sebesar 520. Kemudian dapat kita lihat bagian sum square perlakuannya itu sebesar 6,6555 kali 10 pangkat 12. Kemudian juga sum square pada galatnya itu sebesar 3,2554 kali 10 pangkat 12. Kemudian yaitu ada mean square atau rata-rata kuadrat. Yang pertama itu mean square dari perlakuannya itu sendiri dapat kita cari dengan rumus sum square dari perlakuannya itu dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Dan dari rumus tersebut dihasilkan 6,6555 kali 10 pangkat 12. Kemudian untuk yang rata-rata kuadrat pada galatnya itu dengan rumus yang sama, yaitu sum square galat dibagi derajat bebas galatnya itu didapatkan 6,2604 kali 10 pangkat 9. Dan kemudian dapat kita lihat juga didapatkan F hitungnya itu sebesar 1063,1, di mana F hitung itu dapat kita cari menggunakan rumus mean square perlakuannya itu dibagi dengan mean square galat. Dan juga dapat kita ketahui pada ini didapatkan untuk F tabelnya itu kecil dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Dan di sini dapat dilihat bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, dinyatakan bahwa menolak H0 pada hipotesis uji, dan terlihat memiliki bintang 3 yang berarti menolak H0 secara signifikan pada semua taraf nyata, dari 0 sampai 1. Kemudian kita masuk ke pendugaan parameter. Dapat dilihat bahwasannya dependent variable atau variabel terikatnya itu adalah sales price, kemudian independent variable atau variabel bebasnya itu adalah X1. Dapat dilihat pada codingan pada baris kedua itu ada cbind. Nah, cbind itu berfungsi sebagai menggabungkan vektor menjadi satu matriks di mana outputnya itu yang akan dihasilkannya itu dalam bentuk kolom. Dan juga dapat kita lihat pada rumus beta duga yaitu X transpose X inverse dari kali X transpose Y.
di mana pengaplikasian ini merupakan rumus beta duga pada pengaplikasian R. Dan kemudian kita panggil beta duganya, di mana output yang akan dihasilkan pada matriks itu adalah pada matriks 1,1 itu sebesar minus 81432,9464 dan juga pada matriks 2,1-nya itu sebesar 158,9502. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Davin Nazar Lutfi dengan INPUT 2450133. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi harga rumah. Selanjutnya prediksi harga rumah. Yang pertama rumahku, yang mana membuat vektor dengan nilai 4.500, kemudian rumahku dibuat menjadi data frame. Lalu kalau rumahku diubah menjadi X1, kemudian di sini menggunakan fungsi predik untuk memprediksi model 1 regresi linear. Maka hasil dari predik harga rumah yang punya luas sebesar 4.600 adalah 633.842,1, yang dimana jika dibuat ke dalam grafik scatter plot menggunakan modul dan ditambahkan poin berwarna merah yang akan berada di area Cartesius variabel Y yaitu harga rumah dan variabel X1 luas rumah. Selanjutnya prediksi harga rumah. Yang pertama rumahku ini membuat vektor dengan nilai 5.000. Kemudian rumahku dibuat menjadi data frame, lalu kolom rumahku diubah menjadi X1. Kemudian di sini menggunakan fungsi predik untuk memprediksi model 1 regresi linear. Selanjutnya membuat kolerasi kedua. Rumahku dua ini nilai yang pertama 5.000 dan yang kedua 6.000, di mana 5.000 dan 6.000 adalah nilai X yang kita coba prediksi. Kemudian masukkan nilai X tersebut pada model regresi yang telah dibuat sebelumnya menggunakan modul predik. Maka hasil dari predik harga rumah yang punya luas sebesar 5.000 adalah 713.318,2 dan satunya 6.000 adalah 872.268,4, yang dimana jika dibuat ke dalam grafik scatter plot menggunakan modulus plot dan ditambahkan poin warna hijau untuk luas X 5.000 dan oranye untuk luas X 6.000, maka akan berada area cluster variabel Y yaitu harga rumah, variabel X luas rumah serta garis regresi berwarna merah terletak pada titik prediksi keduanya sangat sejalur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rentasiaan. Di sini saya akan melanjutkan dari membentuk model regresi linear berganda, di mana umur rumah pada tahun 2023 dikurang umur rumah pada X7. Nah, setelah itu ditunjukkan STL atau struktur dari rumah, di mana data frame-nya terdiri dari 522 observasi atau 522 baris dan terdiri dari 14 variabel, di mana variabel sendiri terdiri dari ID, sales price, S1 sampai X11 dan umur. Nah, di sini ditunjukkan view rumah. View rumah itu untuk menunjukkan data frame dari rumah tadi. Nah, selanjutnya untuk membuat model regresi tadi, di sini diberikan kode program yaitu LM sales price 1 plus X1 plus umur, di mana untuk datanya sendiri itu data rumah. Nah, model sendiri itu dengan menggunakan sales price tadi ditambah intercept itu sebagai 1 dan X1 sebagai perwakilan dari variabel tadi dan umur sendiri. Dan ini didapatkan untuk residualnya sendiri
dengan dengan nilai minimal, kuartil 1, median, kuartil 3, dan nilai maksimum. Dan koefisiennya sendiri terdiri dari estimate intercept atau beta nol tadi, dan ada X1 untuk variabel 1, terus untuk umur sendiri. Nah, untuk estimate sendiri didapatkan untuk intercept itu 70.812,320. Untuk S1 sendiri 138,339, dan untuk rumah sendiri didapatkan minus 1.883,391. Nah, dari umur ini dapat disimpulkan bahwa estimate untuk umur sendiri, ketika umur suatu rumah itu semakin lama, maka harganya semakin turun ketika variabel lain konstan atau tidak mengalami perubahan. Nah, untuk standar errornya sendiri, untuk intercept atau beta nol tadi 19.596,624. Nah, untuk satunya sendiri 5,036, dan untuk umur 203,025. Nah, setelah itu untuk mencari T value, dan T value didapatkan sebesar 3,613 untuk intercept. Untuk T1 sendiri itu dapat 7,470, dan untuk umur sendiri minus 9,277. Dan jika dibandingkan dengan T tabel sendiri, maka hitung atau T value tadi sangat tinggi atau sangat besar dibandingkan T tabelnya, yang artinya menolak H0. Dan di sini ada bintang 3 yang artinya sangat signifikan terhadap tarafnya 0 sampai 1. Nah, di sini juga untuk residual standar errornya itu 73.350 dari 519 degrees atau 519 kolom tadi. Dan untuk multi square tadi atau R kuadratnya didapatkan 0,7182. Dan adjusted R square itu 0,7172. Nah, di sini artinya 71,82 variasi dapat menjelaskan model ini gitu. Jadi dia berhasil menjelaskan model dari yang dibuat ini. Nah, untuk F statistik sendiri ada 661,5 dari 512 derajat bebas. Value lebih kecil dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Selanjutnya pendudukan beta. Nah, pendudukan beta itu terdiri dari Y dan X, yaitu sendiri sebagai faktor dari rumah sales price tadi. Dan untuk X sendiri itu dihitung dari matriks intercept, terus rumah untuk variabel S1 dan umur rumah sendiri. Nah, setelah itu maka data duga dapat dihitung dengan menggunakan matriks X transpose dikali X diinverskan. Setelah itu dikali dengan X transpose dikalikan dengan Y. Nah, setelah itu didapatkan untuk beta duga 0 atau beta duga 0 itu 1, dan untuk beta 1 sendiri, beta duga 1 itu 70.812,3203, dan untuk beta duga 2 itu didapatkan 138,3387, dan untuk beta 23 tadi minus 1883,3908. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, beta 3 ini
bernilai negatif, yaitu untuk umur, yang dimana semakin lama umur suatu rumah, maka harganya akan mengalami penurunan. Oke, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.